Trinity War. Ya, Trinity War adalah sebuah event komik DC tahun 2013 yang paling dijagokan pada masa itu, di mana ketiga kubu superhero saling bertarung. Ada Justice League of America, dan Justice League Dark. Mereka terlibat konflik yang besar. Cerita ini berlangsung selama 1 tahun, dari bulan Juni tahun 2012 dengan judul komik Trinity War Preview, dan berakhir pada bulan Agustus 2013 di seri komiknya Justice League dengan crossover komik sebanyak 12 buku yang melibatkan serial cerita tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Kali ini DC Indonesia akan menceritakan cerita Trinity War ini. Hai semua, kembali dengan DC Indonesia, sebuah channel yang selalu membahas komik dari superhero DC. Tidak hanya itu saja, channel ini juga menyajikan berbagai macam dunia hiburan yang berhubungan dengan dunia DC Entertainment. Dengan harapan, semoga saja adanya channel ini, para fans DC yang ada di Indonesia bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, berdiskusi, atau hal yang lainnya. Bagaimana? Setuju kan? Nah, jika setuju, bagi yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe, tombol suka, dan aktifkan tombol notifikasinya. Karena dengan begitu, kami pastilah lebih bersemangat untuk membuat konten video seperti ini. Dan terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Oh iya, follow juga nih akun Instagram DC Indonesia ya. Walaupun masih sedikit followernya, tanpa kalian ya masih segitu-segitu aja. Tapi kalau kalian follow, ya pasti bertambah juga followernya kan. Oke, terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 12 buku komik crossover yang membahas Trinity War ini. Dengan begitu juga 12 video akan kita bahas pada channel ini. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa nggak jadiin satu video aja Min? Ya bisa saja, tapi kita kasihan juga kan sama editornya. Bakalan begadang nih mengedit video yang berdurasi panjang, dan itu pun bakalan membuat kuota yang nonton video ini jadi cepat terkuras. Kan gitu, ya kan? Oke lah, jadi di cerita Trinity War ini, ke-12 komik tersebut dimulai pada komik The New 52 FCBD Free Comic Book Day Special Edition di isu pertama yang berjudul Trinity War Preview yang terbit pada bulan Juni 2012. Setahun kemudian terbitlah komik Trinity of Sins Pandora isu pertama yang berjudul 3 Million Days yang terbit pada tanggal 3 Juni 2013. Sebulan kemudian ada di komik Justice League volume kedua era New 52 isu ke-22 yang berjudul Trinity War Chapter 1 The Death Card yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2013. Kemudian dilanjutkan dengan Justice League of America volume ketiga isu ke-6 dengan judul Trinity War Chapter 2 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013. Kemudian ada Justice League Dark isu ke-22 yang berjudul Trinity War Chapter 3 House of Cards yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013. Kemudian berlanjut ke Konstantin isu kelima yang berjudul Stealing Thunder at Trinity War Interlude yang diterbitkan bersama dengan Justice League Dark isu ke-22 yaitu pada tanggal 24 Juli 2013. Kemudian ada Trinity of Sins Pandora isu kedua yang berjudul Driving Blood diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2013. Kemudian ada Trinity of Sins The Phantom Stranger isu ke-11 yang berjudul A Foolish Man terbit pada tanggal 7 Agustus 2013. Kemudian ada Justice League of America volume ketiga isu ke-7 yang berjudul Trinity War Chapter 4 yang diterbitkan pada 14 Agustus 2013. Kemudian ada di komik Trinity of Sins Pandora isu ketiga yang berjudul Kick the Flood yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013. Kemudian disusul dengan Justice League Dark isu ke-23 yang berjudul Trinity War Chapter 5 yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013. Dan terakhir ada di komik Justice League volume kedua isu ke-23
yang berjudul Trinity War Chapter 6 Conclusion, ya, finalnya, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2013. Jadi itulah dia ke-12 buku komik yang akan membahas cerita Trinity War. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita sekarang masuk ke cerita yang pertama, dan inilah dia Trinity War Preview. Pada halaman pertama, zaman dahulu kala, berabad-abad yang lalu, cerita dibuka dengan narasi seorang wanita yang menangis. Dia menceritakan 3 orang manusia pertama yang menyalahgunakan ilmu sihir. Mereka bertiga itu dipanggil ke Rock of Eternity. Di sana ada Circle of Eternity yang dipimpin oleh The Wizard, yang di saat itu kelihatan masih muda. Mereka memanggil ketiga orang itu karena melakukan kesalahan yang mengakibatkan dampak yang fatal bagi sejarah umat manusia. Si wanita menjelaskan dalam narasinya bahwa mereka telah dipanggil ke Rock of Eternity untuk diadili atas kejahatan mereka yang telah mereka lakukan sepanjang sejarah umat kemanusiaan. Mereka bertiga disebut Trinity of Sins. Ya, mereka ini adalah pelanggar terbesar dalam sejarah umat manusia. Seorang pria yang posisinya bertekuk lutut di tengah dengan menggunakan jubah biru memohon pengampunan kepada Dewan Penyihir. Dengan meminta rasa iba dan empati, dia meminta maaf dari kesalahan dan kekhilafan yang telah dia lakukan. Para Dewan Penyihir telah memberikan hukuman abadi kepada mereka untuk selama-lamanya. Namun permintaan maafnya itu ditolak mentah-mentah oleh The Wizard, dan si laki-laki yang menggibah itu, dia malahan dilemparkan beberapa keping koin perak ke arah pria itu. Di saat itu juga ternyata kepingan logam itu berubah menjadi sebuah kalung yang mengikat di lehernya, serta rambut dan matanya menjadi memutih. The Wizard mengatakan kepadanya bahwa dia mengutuknya yang akan hidup di bumi ini dengan julukan Phantom Stranger sebagai hukuman atas perbuatannya yang penuh dengan keserakahan. Lalu kemudian dia pun dibuatnya menghilang. Sekarang giliran laki-laki yang kedua. Setelah menanyakan siapa yang akan dihukum selanjutnya, berbeda dengan pria yang pertama tadi. Tiba-tiba pria yang satunya ini ketika akan diberi hukuman itu, dia komplain dan menyatakan bahwa dia tidak akan memohon pengampunan dari para penyihir yang ada di depannya itu. Walaupun mereka membunuhnya, suatu saat dia akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Penyihir yang lain menanggapinya dan menyatakan sebuah hukuman yang diberikan kepadanya, bahwa dia akan melupakan namanya dan nama-nama yang dikenalnya dalam sepanjang hidupnya, yang membuat bibirnya menjadi menyatu dan menjadikan wajahnya tidak memiliki mata, hidung, dan mulut. Si laki-laki ini selamanya diberi dengan julukan The Question. Setelah itu dia pun juga menghilang. Kebayang gak ketika kita memiliki wajah tapi gak ada mata, hidung, dan mulut? Tuh, macam The Question. Oke, lanjut. Akhirnya The Wizard memanggil giliran yang terakhir adalah seorang wanita yang bernama Pandora. Dengan rasa sedih dan tangisannya, The Wizard meminta si wanita ini untuk melakukan permintaan terakhirnya sebelum hukumannya diberikan. Namun wanita itu dengan patuh dan pasrahnya dia menjawab sambil berlinangan air mata bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tanpa kesengajaan. Ternyata yang dilakukannya itu adalah suatu kesalahan yang besar. Mendengar itu, tentu saja para penyihir menjadi emosi dan memarahinya. Semua penyihir yang ada di Rock of Eternity menyatakan kepadanya bahwa dia telah membuka sebuah kotak box. Ya, walaupun seperti yang dia katakan bahwa dia tidak sengaja melakukan itu, tetap saja kotak itu telah melepaskan sebuah tragedi, teror, dan siksaan yang akan datang ke dunia. Wanita itu menangis. Dia mengatakan dia tidak tahu tentang kotak itu dan dia tidak ingin menjadi orang yang jahat. Akhirnya The Wizard melenyapkannya juga. Sebelum menghilang, Pandora, si wanita yang dihukum oleh para penyihir, menyampaikan kepada semua penyihir yang ada di sana
Hanya gara-gara membuka sebuah kotak, dia diberi hukuman yang seperti ini, hidup abadi tapi dengan kesepian dan penuh penderitaan. Narasi terakhir menyebutkan bahwa dia adalah Pandora, salah satu dari ketiga dari Trinity of Sins, dan dia bukanlah seorang yang jahat. Ya, jadi ini adalah cerita dari sejarah singkat asal-usulnya Trinity of Sins. Oke, kemudian kita ke halaman selanjutnya. Kali ini kita berada di Red Room. Ya, pada saat ini, ya di tahun modern sekarang ini. Di sana ada beberapa ilmuwan, yaitu Thomas Morrow, Sarah Charles, dan Silas Stone, ayahnya Victor si Cyborg. Dia sedang memeriksa sisa-sisa android. Kemungkinan itu adalah robot Amazo. Tiba-tiba sebuah sistem komputer menyatakan bahwa penguncian ruangan sedang terjadi. Dr. Stone menyatakan bahwa beberapa sistem telah mengganggu teknologi yang dikumpulkan Red Room dan memaksa mesin yang tidak aktif untuk menyala. Seorang ilmuwan yang bernama Thomas mengatakan bahwa Victor adalah putra Silas. Sekarang dia adalah pahlawan Justice League yang bernama Cyborg, di mana Cyborg saat ini sedang diperlukan untuk mencari tahu sumber masalah yang terjadi di tempat mereka. Stone malah menjawab bahwa Victor akhir-akhir ini telah mengabaikan panggilannya. Akhirnya Sarah yang mendengar itu pun mengkritik perlakuan Stone terhadap putranya pada akhir-akhir ini. Dia lebih tertarik untuk melihat mesin yang dimiliki putranya daripada menjadi pria yang sebenarnya. Kemudian Silas Stone membalas bahwa jika teknologi yang digunakannya itu sudah ada 10 tahun yang lalu untuk menyelamatkan nyawa Victor, tentu istrinya akan tetap hidup dengan menggunakan teknologi Cyborg tersebut. Percakapan mereka dipotong oleh Thomas. Dr. Thomas tersebut menyatakan kepada mereka semua yang ada di sana bahwa dia menerima monitor yang aktif dan berfungsi. Monitor komputer itu menampilkan kepada mereka sebuah gambar yang ada di layar dari alam semesta yang berbeda. Ya, di layar itu menampilkan superhero dari Earth 2, di mana ada Batman, Superman, Wonder Woman, Robin, Supergirl, Green Lantern, dan Flash. Dan tiba-tiba saat itu juga layar monitor pun mati. Tapi tanpa disadari oleh mereka dan tanpa diketahui oleh mereka bertiga, terlihat di sana ada Pandora yang sedang pergi meninggalkan mereka semua dan mengatakan apa yang dia butuhkan ternyata tidak ada di sana. Kemudian kita ke Argus. Di sana ada Steve Trevor. Dia berkata kepada Etta Candy, asistennya, bagaimana Justice League baru-baru ini mengalahkan android Profesor Evo yang sama terlihat di ruangan Red Room. Lihat di Justice League isu ke-8. Etta berpendapat bahwa meskipun demikian, mereka telah menyebabkan kerusakan properti senilai jutaan dolar selama pertempuran. Trevor menertawakannya. Itu adalah kesalahan Green Arrow, sebuah cerita yang mereka sebarkan untuk menjaga reputasi Liga supaya tetap terjaga. Dan cerita ini ada di Justice League isu ke-8. Etta Candy kembali menyampaikan laporannya bahwa mereka telah kehilangan jejak manusia super remaja di Alaska. Kemudian informasi yang semakin meningkat tentang perekrutan Talia Al Ghul dan informasi terakhir bahwa saudara perempuan Trevor, si Tracy, telah menelepon untuk memintanya datang untuk makan malam. Steve pun menjawab, ya mungkin. Kemudian dia memperhatikan sebuah buku yang ada di atas meja. Buku itu adalah bukunya David Graves yang kemudian menjadi musuhnya Justice League. Ya, si David Graves yang membuat buku yang berjudul God Among Men dan kemudian menjadi musuhnya Justice League. Dan cerita itu sudah terjadi sebelum cerita Trinity War ini berlangsung. Dan dia bertanya tentang buku itu. Etta Candy pun menyatakan bahwa buku itu tiba pada waktu tadi pagi tanpa alamat pengirim, sidik jari atau DNA untuk dijelaskan. Percakapan mereka kemudian terputus ketika sebuah suara di intercom memberitahu kepada mereka bahwa seseorang telah masuk ke Black Room, yaitu sebuah lokasi rahasia yang ada di markas Argus. Akhirnya Steve bergegas dengan sekelompok penjaga yang bersenjata. Setibanya dia di ruangan Black Room itu, Trevor ternyata berhadapan dengan Pandora. Dia mengangkat terpal yang menutupi sebuah kotak, kemudian menodongkan pistol ke arah orang-orang yang ada di sana. Dia berkomentar bahwa koleksi yang ada di tempat itu sungguh mengesankan baginya. Tetapi apa yang dia temukan sekarang yang ada sama dia itu adalah kotak box. Dia mengklaim itu adalah miliknya. Kemudian dia melepaskan tembakan ke arah orang-orang itu. Trevor mencoba melakukan serangan balik dengan anak buahnya.
Akhirnya Pandora berhasil kabur dan membawa kotak yang sudah lama diincarnya itu. Sepeninggalnya Pandora, Trevor geram dan menyatakan bahwa seharusnya ruangan itu mencegah orang-orang yang masuk ke sana. Batuk. Minum dulu bentar ya. Tiba-tiba sebuah suara menyatakan bahwa Dr. Stone melaporkan sebuah serangan dunia maya di ruangan Red Room. Dia pun langsung memerintahkan semua room untuk dikunci, terutama ruangan The Circus yang paling penting. Dia kemudian juga meminta Dr. Miss, Black Orchid, dan John Constantine untuk segera dihadirkan. Ya, cerita Trinity War ini akan menghadirkan sosok John Constantine ya. Oke, lanjut. Setelah itu, seorang penjaga memberikan masukan dan berkomentar bahwa mereka harus memberitahukan Justice League untuk mengatasi masalah ini. Namun Steve menjawab dengan agak sinis. "Hah? Justice League?" Dengan mimik muka yang ketat, giginya pun rapat. Jadi ngertilah maksudnya kan. Oke, lanjut. Di tempat lain, Pandora yang berhasil mencuri box dan membawanya, dia mengagumi box itu dan mengatakan bahwa kali ini dia menyadari apa yang akan dia hadapi, walaupun berhadapan dengan para Justice League sekalipun. Pada halaman selanjutnya, kita melihat Batman membawa box. Dia mencoba melarikan diri dari Simon Best, si Green Lantern. Ya, semenjak Justice League isu ke-12 ini, kita tidak pernah melihat Green Lantern-nya Hal Jordan. Tapi di cerita ini, Green Lantern-nya Simon Best berkulit hitam yang muncul. Oke, lanjut. Di sana ternyata Batman sedang terikat lilitan rantai si Green Lantern yang baru ini. Dengan sombong dia menyatakan kepada Batman bahwa dia tidak takut kepada Batman. Batman hanyalah seorang manusia biasa. Namun Batman kemudian menyemprotkan asam ke wajahnya dan menyatakan bahwa dia mungkin adalah Green Lantern, tapi dia bukanlah Hal Jordan, temannya. Ternyata asam yang dilempar Batman itu tidak mempengaruhinya. Dia mengatakan bahwa Batman telah berbohong kepada mereka semua, dan begitu pula anggota Justice League yang lainnya. Perang yang terjadi sekarang ini adalah kesalahan mereka. Namun tiba-tiba, boom, Superman menghantam wajah Simon Best dan menghancurkan wajah Green Lantern dengan pilar batu. Ternyata di belakang Superman ada banyak pahlawan dan penjahat yang sedang bertempur. Oke, berakhir cerita Trinity War preview, dan selanjutnya cerita berlanjut di komiknya Trinity of Sins Pandora isu pertama. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, minum dulu bentar ya. Oke, lanjut. Komik Trinity War preview ini sebenarnya adalah edisi komik gratis pada hari Free Comic Book Day, yaitu hari buku komik gratis yang berlangsung pada hari Sabtu pertama di bulan Mei. Adalah upaya promosi tahunan oleh industri buku komik yang ada di Amerika Utara untuk membantu membawa pembaca baru ke toko buku komik independen. Oke lah teman-teman semuanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia pada kali ini? Bagikanlah tanggapannya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Standby terus ya pukul 20, karena DC Indonesia di channel ini akan selalu ada video baru yang akan menemani jam malam kalian. Yang belum subscribe, ayolah subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru pada jam 8 malam. Dan tanpa kata-kata yang panjang yang membosankan, DC Indonesia pamit dulu. Nantikan cerita Trinity War pada video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.